SEO. Search engine optimization ini. Jadi gimana menulis yang berpeluang besar untuk menempati halaman pertama Google atau halaman mesin pencari lain. Tapi di dunia ini 95% pencarian itu pakai Google. Jadi ya bisa dibilang SEO itu khusus ya, Google yang lain nggak dipelajari, nggak masalah. Jadi yang dimaksud itu adalah gimana agar tulisan kita itu sebisa mungkin masuk di halaman pertama. Contohnya ini, misalkan kita ketik software post, ini contohnya saya, maka kita lihat ini web saya itu bisa di halaman pertama peringkat 1. Ini caranya gimana? Ini juga web saya bisa peringkat 1, peringkat halaman pertama. Ini juga Amanah Solution Web yang bisa di halaman pertama. Software umroh misalkan ini jualan saya yang lain bisa di halaman pertama. Ini bukan, tapi nomor 3. Nah, ini peringkat ini bisa berkembang, tapi jarang yang turun di luar peringkat pertama, jarang turun. Ini juga niat saya, gimana caranya bisa peringkat pertama itu search engine optimization SEO. Tapi kalau sudah halaman pertama ini biasanya nggak ada apa-apa, ini nggak akan turun-turun gitu. Ini kan pertama yang saya selalu di halaman pertama. Tujuannya apa supaya halaman pertama? Ya tentu saja banyak orang yang lihat gitu. Kalau banyak orang lihat, kemudian ngeklik, kemudian tertarik beli, ya terjadi penjualan kan gitu. Nah, untuk bisa peringkat pertama itu ada teknik-teknik khusus, nggak sembarangan gitu ya. Teknik khusus. Teknik khususnya seperti apa? Teknik khususnya itu banyak variabelnya. Google sendiri merilis ratusan variabel. Tapi kita tidak perlu pelajari semua, kita pelajari dasar-dasarnya saja. Dasarnya kita terapkan di tulisan kita sehingga kita berpeluang untuk peringkat atas. Maka cara yang pertama adalah kita menentukan riset kata kunci. Maksudnya apa? Kata kunci itu adalah yang dicari orang di halaman sini, di halaman Google. Ini namanya kata kunci. Contoh kita mau nulis tentang kegiatan magang gitu ya. Anak-anak yang pengen magang itu biasanya kira-kira di sini ini cari kata kuncinya apa gitu di Google. Paling nggak banter-banter jauh dari magang itu langsung tulisan MPL. Maka kita melakukan ini termasuk adalah kata kunci. Maka yang muncul kok ini gitu. Maka dia sudah dioptimasi pakai teknik-teknik SEO sehingga dia bisa peringkat pertama. Ya kompetitornya banyak yang pengen supaya halaman pertama. Ini pakai Instagram, ini pakai PT-nya dia sendiri, KL gini. Maka dia banyak menerima makan, jadi jual dan lain sebagainya. Maka supaya bisa peringkat atas kita optimasi. Untuk lebih valid, salah satu caranya itu dengan kita mengunjungi situs ini. Magang Barisul Trend, Google Trend, trends.google.com. Nah di sini ada datanya. Ini langkah pertama tadi. Kalau nggak ada datanya gini nih, biasanya ya memang jarang dicari orang gitu. Beda kalau misalkan kita cari kata kunci lain, misalkan yang ada datanya, materi RPL misalnya, nggak ada datanya, artinya pencariannya itu sedikit, kan nggak ada semua datanya. Maka kita cari di sini cara risetnya. Contohnya misalkan apa ya, kata kunci ya. Kita cari trending saat ini. Kita cari kata kunci yang selalu dicari orang. Misalkan kesehatan badan gitu. Nah, lihat di sini kita cari yang pas 12 month ya. 12 month itu 12 bulan terakhir 1 tahun. Lihat datanya. Itu ada datanya, ada grafiknya, pencariannya. Paling tinggi biasanya di bulan Juni, tinggi di sini. Kemudian di bulan November, orang pada cari kesehatan badan. Pencariannya di mana? Ini kita lihat hampir di seluruh Indonesia orang mencari, kan biru semua.
Nah, di sini nggak ada yang related, nggak ada. Tapi ini sudah cukup. Kalau kita menemukan kata kunci ada grafik biru-birunya di sini, maka sudah cukuplah untuk kita jadikan kata kunci dalam menulis artikel. Contoh yang lain misalkan kita compare ya, yang lain misalkan korban COVID gitu. Ini yang merah. Ternyata ada juga datanya, maka sudah cukup bisa kita gunakan sebagai kata kunci. Tapi ya tentunya kata kunci yang kita pakai nanti adalah yang sesuai dengan tema dari yang kita, dari ya bisnis kita gitu. Kalau bisnisnya misalkan jualan kerupuk itu ya jelas tidak mungkin kaitan dengan apa itu corona dengan apa telekomunikasi kan tidak nyambung gitu kan. Jadi yang sesuai dengan selaras lah kata kunci, yang selaras dengan niche istilahnya. Niche itu ya bidang kita. Ya kalau di sektor camp ya mungkin bidangnya ya paling ya pembelajaran apa itu. Nah, nanti bisa kita cari risetnya bisa dengan cara ini. Nah, ini kalau belajar LPR keluar kan ini sugesti 10 sugesti teratas ya. Kalau pembelajaran sosial emosional itu tidak mungkin ya, tidak berkaitan dengan kita. Pembelajaran LPR itu kan anak sih. Kita cari di sini. Ada datanya enggak gitu. Tapi ketika muncul di sini nih, walaupun tidak ada datanya di trending, itu sebenarnya itu sudah cukup kalau kita buatkan artikelnya. Nah ini ada kuning-kuning, ada datanya. Walaupun kalah sama yang lain, tapi masih cukup daripada tidak sama sekali. Karena ketika saya nyoba bikin misalkan kemarin ya, itu nggak ada datanya. Nah, jangkal sekali di bawah nggak ada datanya. Itu aja masih ada aja orang yang cari. Jadi risetnya pertama bisa pakai ini. Kemudian nanti ada namanya keyword tools. Ini keyword tool.io. Ini juga alat riset. Ini contohnya kita cari dulu kemarin rambu jalan gitu ya. Rambu jalan kita katakanlah jualan pembuatan rambu jalan gitu. Ternyata di sini ada keyword-keyword yang lainnya. Apa itu yang mengikuti. Maka ini nanti apa di-collect ya. Di-collect itu dikumpulkan dengan cara di-download ini. Di-download nanti akan ketemu semuanya, tapi yang tidak relevan dibuang. Kemudian digunakan untuk gimana? Di sini. Di keyword ini. Misalkan rambut jalan, tadi koma apa? Apanya itu apa? Ini keyword-keyword yang lain. Contohnya kalau gini misalkan magang LPR ya. Kita mau membuat tulisan tentang magang LPR. Maka ya ini kita copy LPR apa magang LPR, tempat magang LPR di Semarang. Itu kan tadi di sini. Tempat magang LPR di Semarang. Dan semuanya di sini. Jaga satu-satu gitu ketiknya nanti yang di-downloadin pakai fasilitas downloading di Photoshop. Tapi tentunya yang kata kunci yang tidak berkaitan nanti dibuang. Jelas ya dari sini cara cari kata kunci. Sebenarnya banyak metode lain cari kata kunci yang lebih akurat. Misalkan pakai berbayar, tapi kita nggak punya uang ya jangan pakai berbayar. Ini kita pakai yang gratisan cari kata kunci. Yang akurat itu yang berbayar biasanya. Jadi kita jangan beli sana belum profesional, belum ada sumber uang ya, lebih baik kita cari. Satu pokok ya gratisan aja. Kemudian setelah menemukan menemukan kata kuncinya, maka kita buat artikelnya. Maka kata kunci itu kita masukkan ke dalam nantinya, itu ke dalam judul, Tapi sebelum itu ke dalam artikel, yaitu di judul, kemudian subjudul, jadi H2 itu mungkin sebagian dikasih kata kunci, kemudian di body secara natural. Kemudian ini kita lakukan. Tapi sebelum itu, yang nomor 2-nya adalah bikin artikelnya. Nah, bikin artikel itu mau nggak mau kita harus riset juga. Caranya apa? Caranya cari di Google dengan kata kunci yang kita cari.
misalkan pembelajaran di rumah kita mau bikin artikel dengan kata kunci dari rumah, maka kita cari di sini. Kita cari minimal 3 baris paling atas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu semua masing-masing nanti kita buka, kemudian kita baca. Kita buka, kita baca, kita buka, kita baca, dan kita bikin artikel yang lebih baik dari ketiga artikel ini. 3 artikel paling atas. Caranya gimana? Kita mengumpulkan membuat artikel yang mengandung tulisan paling atas ini, mengandung tulisan itu digabungkan. Tapi ya digabungkannya dengan cara yang natural ya. Ambil 3 artikel teratas ini dalam pertama. Kumpulkan dulu, maksudnya di download atau di bookmark gitu ya, kemudian dibaca. Tentunya maksudnya membaca itu di riset, fokusnya di riset. Kemudian diambil sari patinya ya, aku ngomongin istilahnya itu sari pati itu nanti intinya gitu, intinya. Kemudian ditulis, Nah ini bisa dikombinasi itu apa istilahnya? Dikombinasi lah. Kombinasi dengan artikel dari tempat lain yang relevan. Bisa juga dicarikan dari AI, tanya-tanya dari AI yang kira-kira belum jelas. Nah ini semua setelah kita cari 3 artikel teratas, kemudian artikel dari tempat lain gitu ya, kemudian dari AI, tanya-tanya tentang berkaitan dengan kata kunci tadi ya, yang kira-kira belum ada di artikel yang sudah kita dapat. Kemudian diambil saripatinya, kemudian di list. Nah tentunya pastinya jadi artikel yang lebih panjang dari 3 teratas tadi. Karena apa? Karena goal itu tujuan kita ya. Tujuan kita itu bikin artikel yang lebih baik dari ketiga artikel paling atas. Maksudnya lebih baik itu apa ya? Tentunya lebih baik adalah lebih komprehensif. Komprehensif itu apa? Lengkap, lebih lengkap, lebih detail bahasanya, lebih dalam. Datanya lebih akurat, gambarnya lebih tepat dan lebih banyak. Ada infografisnya, ada capture bukti valid misalnya. Ya yang dimaksud lebih baik itu seperti itu. Jadi lebih baik dari yang paling direkomendasikan oleh Google 3 teratas itu. Itu dari sisi tulisannya. Dan banyak lagi, mungkin ada videonya, bisa ditambahi video. Ya video maksudnya di embed dari Google. Cara embednya gimana ya? Di sini nanti kita bikin video, kita upload ke Google, upload ke YouTube ke Google, diupload ke YouTube di channelnya Sababken ya. Nanti tinggal dikasih aja di YouTube itu ini di sini. Nanti kodenya taruh di sini, nanti otomatis akan muncul di sini. Misalkan YouTube. Nanti kita upload ke channelnya Sababken, kemudian kita cari di YouTube. Oke, kita akan kecil misalkan kita katakan di Los Angeles, misalkan ini. Di sini ini kan ada embednya, share. Nah ini kan jadi copy, nanti masuk ke mana gitu, di sini. Ini sih 100%. Akan dia muncul di sini. Saja. Jadi data video kita itu tidak perlu kita upload ke database-nya ini, Overbody. Kita pakai embed aja dari Google ini, dari YouTube. Otomatis YouTube-nya ya sebisa mungkin pakai YouTube-nya channelnya Sababken. Kemudian di deskripsi dari video itu tadi juga mengandung kata kunci.
Setelah itu kita bikin artikel bagus ya, artikel bagus yang lebih baik dari 3 artikel paling atas, maka saatnya dioptimasi, diupload ke sini artikelnya. Nah terus habis itu kasih angka. Setelah ini ya, masukkan kata kunci, ini sih belum kasih. Ini ngerti nanti kasih angka. Angka itu maksudnya apa? Data. Masukkan kata kuncinya ini gimana caranya ya? Caranya gini. Ini contoh ya, misalkan ini tulisan saya dulu. Misalkan ini tantangan bisnis dulu ya. Maka di sini nanti kita cari. Coba tak copy di sini aja dulu. Misalkan kita mau cari memasukkan kata kunci apa ya? Tantangan bisnis di sini, tantangan bisnis. Maka kita cari di tempat-tempat tertentu yang natural katanya itu bisa kita ganti dengan kata bisnis. Misalkan di sini ngantok yang bertambahi bisnis. Yang berarti mereka mau tantangan ini. Misalkan ini kok tepat gitu kalau ganti kata tantangan bisnis ya. Tantangan bisnis itu. Tidak boleh memaksakan. Kalau sudah memaksakan nanti jelek. Google pun tahu kalau itu cuma dipaksa-paksakan untuk ngakali supaya dapat kata kunci itu di peringkat atas. Nah di sini tambahin tantangan bisnis. Nah setelah kita cari tantangan bisnis, fine. Ini ketemu katanya. Ada 11 tempat. Ini untuk alat untuk pencarian kata-kata. Itu sudah cukup lumayan di sini. Di artikel ini ada 11 kata kunci tantangan bisnis, itu sudah cukup membantu bagi mesin pencari untuk mengangkat daripada artikel itu memang ditujukan untuk kata kunci tantangan bisnis. Hasilnya ini belum selesai ya, harusnya ada gambarnya, atas itu harus ada gambar. Nah, ada 11, ada 14 kata tentang tantangan bisnis. Jadi emang aku pengen artikel ini bisa masuk di artikel utama untuk pencarian kata kunci tantangan bisnis. Nah, jadi di sub di hardware-nya, kemudian di juga ada di sini ada. Tapi jangan sampai sekedar memasukkan, misalkan sini tak sampai di sini tantangan bisnis, ya kayak nyambung, jelas ya. Jadi seperti itu. Kita memang jadi tantangan bisnis tersebar secara ilmiah, secara organik, secara natural gitu. Jadi untuk tantangan bisnis ya tambahin di sini. Kalau kita mau ngejar tantangan bisnis. Nah, kalau sudah itu di web kita itu juga dioptimasi di metadatanya ini, di sini turunannya dari kata-kata kunci tantangan bisnis. Nah, nanti kan di keyword tool sini ya, tantangan bisnis. Nah, supaya lebih kuat, maka ini kita copy semua, kita buang yang di copy. Nah, kita masukkan ke sini. Maka ini yang kata kunci yang enggak relevan bisa kita buang. Kata lain yang relevan semua misalkan. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu semua. Misalkan 25 aja, 25 paling atas. Ini 25 paling atas. Misalkan segini. Maka ini yang kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Dipisahkan dengan koma ya. Cara misalkan dengan koma gimana? Kita copy dulu ke sini, kita copy ke notepad ya, copy ke sini. Kemudian kita replace. Kita replace di sini, kita pakai simbol simbol itu tuh cara mengubah ini logo dasar. Terus, ini maksudnya paragraf. Kita ganti dengan koma. Replace all. Ya, ini udah koma semua, ini bisa ada koma. Lalu ini kita copy, kita masukkan ke sini. Nah,
keyword ini. Jadi kita ngambil kata kunci. Meta description itu ringkasan maksimal 160 kata, ringkasan dari artikel kita. Ringkasan. Gimana di ringkasan? Jadi sinopsis film itu, kamu sering nonton film, kamu bikin dalam satu paragraf maksimal 160 karakter, 160 huruf. Kita masukkan ke sini. Kalau bingung tanya AI, boleh tanya ChatGPT. Tolong aku buatkan ringkasan untuk meta description artikel dengan kata kunci tantangan bisnis. Nanti akan dibuatkan dengan maksimal 160 karakter. Dibuatkan AI langsung kopas ke sini. Kalau bingung bisa, nggak apa-apa. Nah itu di metadata diisi. Kemudian di ini ya tentu image-nya ngambil dari database-nya Startup.Camp ya. Dari di yang ini kita blok yang 16. Yang paling atas selalu pakai yang 16.9 supaya seragam. Dan cari yang ringan maksimal 400 KB karena Google itu suka yang ringan, cepat di-load. Kalau berat, carry aja di sini dulu yang ringan karena butuh cepat pengalaman buka web yang cepat. Ya orang kan nunggu kan males biasanya kan suwe ya, suwe. Description-nya ini nggak usah dikasih ya, tapi yang dikasih nanti adalah yang di sini. Misalnya kita di sini kita mau ambil gambar dari dalam sini misalkan. Maka ini di kanan image ini 100%. Nah ini diisi semua. Description ini juga mengandung kata kunci. Jangan panjang ya. Katanya apa, bapak-bapak, nanti di dalamnya ada kata kuncinya dalam bisnis. Di sini juga sama. Ini boleh, ini sama ini. Foto di sini boleh. Nanti ada captionnya boleh diisi dengan menambahkan kata kunci juga di sini. Jadi ada tantangan bisnisnya di dalam. Tapi yang natural. Terkadang nggak ada kata kuncinya juga nggak apa-apa. Supaya mengelabui Google juga, biar nggak seakan-akan ini memang sengaja gitu ya. Ukurannya tetap kita buat 100% bit itu udah. Nanti tingginya akan menyesuaikan, tingginya nggak masalah berapa. Aliasnya juga mengandung kata kunci. Alias ini kita baru bisa memasukkan cuma sekali dok, habis itu nggak bisa. Nanti di editornya ada aliasnya, maka harus hati-hati beran. Yang pendek mengandung kata kunci. Kalau tantangan bisnis ini nggak ada, tambahkan tantangan bisnis modern misalnya. Pendek, jangan yang panjang supaya mudah diingat orang, karena Google pun juga akan melihat itu, lebih suka yang pendek daripada panjang Google, dan ada kata kunci. Misalnya judulnya panjang itu ada 10 kata gitu, maka aliasnya kita buat pendek. Alias pendek. Kemudian kasih angka. Angkanya syaratnya ya, syaratnya banyak. Nanti setelah nunggu jadi ini kan belum jadi ini tugas karena udah bikin ini. Nanti di sini tiap tugas ini bikin artikelnya itu nggak banyak, 1 minggu cuma 1 yang memang difokuskan untuk SEO. Karena apa? Ya karena banyak tugasnya, harus ngatur ininya, cari data, baca ini. Sehari 1 nggak mungkin. Nanti di sini ada tugas-tugasnya ini saya bilang seminggu 1 kalau artikel blog seminggu, tapi benar-benar artikel yang sesuai dengan ini SEO. Jadi 1 tugasnya nanti 1 minggu itu bikin artikel yang memang difokuskan ke SEO itu 1. Selain nanti ada tugas-tugas tambahannya lain. Nah nanti 1 itu aja kan, selain artikelnya butuh bagus, panjang, dalam, juga butuh bikin desain gambarnya untuk kita tempel di situ. Ini nggak 1, dan 2 gitu. Setelah desain juga butuh foto-foto original. Kita bikin foto kita sendiri, misalnya kita foto yang selaras gitu. Kemudian bahkan bikin videonya. Jadi 1 itu seminggu wis. Cukup lumayan lah menguras energi. Sehari 1 nggak mungkin selesai. Ya bisa nulis, tapi ya tulisan yang umum-umum kayak direktori artikel yang kita lihat di ini rata-rata kan kalau kita klik ini
nyaris ya apa ya, mesti itu tulisan sing biasa banget gitu, nggak mendalam. Beda kayak misalnya tulisan education saya jangan di sini, kita cari di komputer. Tulisannya Pak ahli ini, kalau kita lihat kan beda jauh sama tulisan kita. Ya wajar kalau kita nggak bisa peringkat atas, karena ya kalah kualitas, kalah segalanya dari mereka. Lihat ini spasinya semuanya, ini kemarin sudah Pak ajarkannya itu mendalam. Terus ini linknya. Terus lihat, tadi kan Pak minta di sini yang nomor berikutnya adalah kasih angka. Ya, angka maksudnya data. Kamu lihat di sini selalu ada angka. Kamu lihat muncul data angka gitu di 5 jam. Terus linknya dari sini. Ono keuntungan, kelemahan, kekurangan. Terus ini ono skornya. Ini angka-angka ini maksudnya data, memperkuat gitu. 8 bit, $449. Ada angka-angkanya. Ada 50 menit. Nah, kita masukkan angka-angka. Kita nggak bisa ketemu angka kecuali risetnya itu apa? Ya mendatangi web terkait, kemudian kita lihat di sana datanya apa. Ada 50 menit, ada angkanya. Ini mungkin dari apa yang lebih selalu. Ini selalu ada angkanya di judulnya ada angka-angkanya. Lihat, menarik. Kenapa pakai angka ya? Lihat ini, mantap ini angkanya kayak ini. Sumbernya dari mana? Ada sumbernya. Ini lihat angka. Masukkan nanti terakhir ada angka-angkanya gitu. Tapi ya masukkannya secara natural, bukan dipaksa-paksain. Dan angka yang valid, ada link sumbernya. Ini angka, lihat angka. Data sebenarnya, tapi data yang paling gampang itu angka, mudah dibaca orang. Masukkan angka-angkanya. Nah, nanti kalau semua sudah kita upload ke sana, maka terakhir di ping. Ini bukan terakhir ya, ini kedua sebelum terakhir. Yang ke-7 promosikan. Ini ping, ini promosi sifatnya teknis. Kalau promosi ini sifatnya organik itu ya natural ya. Promosi teknis di ping, maka kamu kunjungi di ping mailing, salah satunya itu pingmailing.com. Kemudian kamu kasih ini, submit your ping ini. Kemudian karyamu tadi, misalkan aku bikin ini ya, karya apa tadi ini. Nah, ini tantangan bisnis tadi. Maka kita ini linknya ini kita Ctrl C, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita submit now. Maka dia lihat akan keluar ini. Keluarnya akan banyak sampai 2.500 lebih. Artinya itu nge-ping ke website lain. Ini kita klik di sini ada website lain akan banyak. Ini sambil kita bekerja mengerjakan yang lain, ini biar jalan terus. Ini biar jalan di ping mailing. Ini artinya apa? Memberitahu ribuan website yang lain bahwa kita itu sedang ada artikel baru. Ini jadi jalan terus. Pingnya berapa? Sekali atau 2 kali? Sekali itu maksudnya sekali ini. Ada sekali ini menghasilkan ini ke bawah itu bisa ribuan. 2.400 atau 2.500. Gitu. Ini kita hentikan ini. Hentikannya di close ini saja. Nah, setelah di ping, dipromosikan juga organik. Gimana? Kamu bisa buka di salah satunya Quora tadi, kan sudah kamu praktekkan Quora, atau di Kompasiana, Quora atau Kompasiana biasanya di sini. Kalau di Quora, kamu tentunya harus punya akun di situ. Kamu bikin artikel pendek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa? Terkait dengan tulisanmu. Di Quora misalnya. Itu kamu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tulisan dan tambahkan link ke artikelmu yang kamu buat secara natural, jangan dipaksakan, secara natural. Kadang itu baik, misalkan ada pertanyaan magang itu
magang di tempatmu dibayar apa enggak, kan pertanyaan aneh-aneh itu Quora. Tapi berkaitan dengan magang, tulisan kita menulis tentang magang, maka kita jawab di sana, ya tempat saya tidak dibayar karena begini begini begini. Terus memasukkan linknya gimana? Habis itu ada kata-kata, saya sendiri sudah menulis tentang bahasan tentang magang ini dibayar apa enggak, bisa dilihat di link ini misalnya. Itu kan natural gitu, nggak dipaksakan gitu, nggak dipaksakan tiba-tiba kasih link gitu, nah nanti akan dihapus sama Quora. Tapi kalau natural masuk di artikelnya, natural itu alami itu, maka kemungkinan besar gak akan dihapus. Apalagi kita masih akun baru ya, bahkan akun baru itu gampang sekali di-delete gitu. Tapi kalau sudah lama, jawaban kita sudah banyak, sudah ribuan yang nonton di situ, maka kemungkinan untuk dihapusnya itu kecil. Kayak kemarin yang anak ketika satu Chelsea itu kemarin udah viewernya puluhan ribu di Quora, karena dia sergap ya, setelah bikin artikelnya dia promosikan di situ. Nah, membuat artikel di Quora untuk menjawab itu bisa kita pakai AI, tapi ingat selalu dicek ya dengan akal kita, pikiran kita ini nyambung nggak, kadang AI nggak nyambung gitu. Kita misalkan ada pertanyaan di Quora gitu, kemudian kita tempel di ChatGPT, nanti kan ada jawabannya kan, jawabannya itu seringkali nggak nyambung kalau kita nggak males membaca gitu. Maka harus juga kita cek dengan akal kita. Tapi sangat membantu, AI itu membantu cepat, lebih cepat gitu. Kadang jawabannya juga di luar dari yang kita bayangkan gitu, bagus gitu jawabannya. Kita tempel, kemudian kita masukkan link kita secara organik di situ. Maka itu ikut mempromosikan. Orang yang baca nanti akan ngeklik ke link kita, walaupun nggak semua, karena dia ingin lihat lebih lengkap dari jawaban kita. Bisa aja seperti itu. Jelas ya, ini promosinya terakhir dipromosikan. 1 minggu itu project mulai dari riset, bikin artikelnya, ininya dilengkapi semuanya, kata kunci semuanya. Itu selama 1 minggu. Nah nanti ketika kamu nge-ping ya, misalkan nge-ping itu kamu capture pingnya sampai 2000, setelah sekian itu 2000 ping tadi kamu capture, kemudian kamu taruh di Google Doc, linknya kamu masukkan ke jurnal.